نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada pembahasan bagian yang kedua, Minhaj Al-Firqatin Najiyah, yaitu metode cara beragamanya Al-Firqatin Najiyah, golongan yang selamat, sampai pada poin yang keempat. Di bagian yang kedua, qala al-muallif rahimahullah, berkata al-muallif rahimahullah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, al-firqatun najiyah ta'tabiru tauhidah, senantiasa menjaga kemurnian tauhid, senantiasa berusaha untuk menjaga kemurnian tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadati, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah. Wa kaddu'ai wal isti'anati wal istighatsati wa tasyiddati warraha, seperti berdoa dan isti'anah meminta pertolongan, dan istighatsah meminta bantuan dikala sempit maupun lapang, wadzabhi dan menyembelih, wan nadri dan bernazar, wat tawakkuli dan bertawakal, wal hukmi bima anzalallah dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan, wa ghairi dzalika min anwa'il ibadati, dan yang selainnya dari macam-macam ibadah. Jadi metode cara beragamanya Al-Firqatun Najiyah senantiasa memperhatikan tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam beribadah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan macam-macam ibadah diantaranya seperti yang telah disampaikan oleh al-muallif rahimahullah: berdoa, isti'anah, istighatsah, menyembelih, bernazar, tawakal, semua diserahkan kepada Allah semata. Wa huwal asasul ladzi tubna alaihi daulatul islamiyatus sahihatu, dan inilah asas dasar yang dibangun atasnya negara atau negeri Islam yang sahihah. Ya, wala budda, dan harus min ibadi syirki, dari menjauhkan kesyirikan, wa madhahirihi al-mawjudati, dan simbol-simbolnya yang nampak, fi aktsaril biladil islamiyah, di kebanyakan negeri Islam. Li'annahu min muqtadayati tauhid, karena menghilangkan kesyirikan, menjauhkan kesyirikan termasuk di antara konsekuensi dari tauhid. Wala yumkinun nasru, dan tidak mungkin mendapatkan pertolongan, li ayyi jama'atin, kelompok manapun, tumhilut tauhida, yang meremehkan tauhid. Wala tukafihu syirka, dan juga tidak akan mendapatkan pertolongan
kelompok manapun yang tidak memberantas kesyirikan bi anwa'ihi dengan berbagai macam jenisnya. Uswatan birrusuli jami'an. Ini sebagai bentuk meneladani para rasul seluruhnya. Wa bi rasulinal karimi, dan tentu saja meneladani rasul kita yang mulia salawatullahi wassalamuhu alaihim. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada mereka ajma'in seluruhnya, yaitu para rasul. Taib ma'asyar muslimin, para jemaah sekalian rahimani wa rahimahullah. Jadi minhaj atau metodenya Al-Firqatun Najiyah benar-benar memperhatikan masalah tauhid. Ya, dan inilah yang akan bisa menjadikan sebab sebuah negeri mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada negeri yang tidak memperhatikan masalah tauhid dan juga tidak menjauhkan mereka dari kesyirikan, maka tentu tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita saksikan. Maka termasuk di antara upaya kita agar negeri kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang sebisa mungkin untuk yaitu menanamkan tauhid kepada masyarakat dan juga menjauhkan mereka dari kesyirikan, memperingatkan mereka dari kesyirikan. Kemudian khamisan, yang kelima, Al-Firqatun Najiyatu yuhyuna sunanar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Di antara metode cara beragamanya Al-Firqatun Najiyah, mereka menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ibadatihim, dalam ibadah mereka, wasulukihim, perilaku mereka, wahayatihim, dan kehidupan mereka. Fa asbahu ghuraba'a baina qaumihim, sehingga mereka menjadi terasing di antara kaumnya. Kama akhbara anhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang mereka dengan sabdanya, innal islama bada'a ghariban, sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing, wa sayaudu ghariban kama bada'a, dan akan menjadi asing sebagaimana permulaannya dahulu. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang terasing, alladzina yuslihun idza fasadan nas, yang mereka berbuat perbaikan tatkala manusia rusak. Rawahu Abu Amr Ad-Dani bi sanadin sahih, diriwayatkan oleh Abu Amr Ad-Dani dengan sanad yang sahih. Taib. Jadi poin yang kelima di antara metode beragamanya Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi segala yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan yang zahir maupun yang batin, dihidupkan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah. Cara beribadah mereka berusaha senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perilaku mereka, kehidupan mereka senantiasa yaitu kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengakibatkan mereka terasing, mengakibatkan mereka berbeda dengan yang lainnya. Ketika yang lainnya menganggap hal yang sepele masalah syirik, maka Al-Firqatun Najiyah menentang kesyirikan. Ketika yang lainnya menganggap sepele masalah kebid'ahan, amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sesungguhnya menentang segala macam bentuk kebid'ahan.
Jadi jelas perbedaan mereka dengan yang lainnya yang mengakibatkan mereka terasing. Ya, dalam segala hal, dalam segala yaitu jenis-jenis amalan, dalam segala penerapan yaitu cara beragama, akan senantiasa Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW itu merasa terasing. Namun Nabi SAW justru memberikan motivasi bagi mereka dengan sabdanya, fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang terasing tersebut. Namun perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terasing dengan mengikuti dalil, bukan asal menjadi orang yang aneh, ya, yang nyeleneh. Karena kalau kita lihat ada manusia yang mereka berbeda dengan yang lain, tapi tidak di atas dalil. Ya, cara berpakaiannya aneh, ya, potongan rambutnya aneh, asing. Demikian pula kehidupan mereka dengan berbagai macam jenisnya, yaitu apa kata orang zaman sekarang, out of the box gitu ya, berbeda dengan yang lain, namun tidak didasarkan dalil, bukan karena mengikuti sunnah, tapi karena memang mereka orang-orang yang nyeleneh. Maka terasing yang seperti itu bukanlah terasing yang terpuji. Terasing yang terpuji dan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dengan tuba, berbahagialah apabila kita terasing karena mengikuti dalil, karena kita mengikuti yaitu Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Tayyib. Kemudian yang keenam, sadisan al-firqatun najiyah. Al-firqatun najiyah la tata'assabu, tidaklah fanatik illa li kalamillahi wa kalami rasulihil maksum, kecuali terhadap firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang terjaga dari kesalahan. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang tidak berbicara, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hawa nafsunya. Amma ghairuhu minal bashari, adapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam dari manusia, mahma alat rutbatuhu, setinggi apapun kedudukannya, faqad yukhti'u, maka pasti pernah bersalah, pasti pernah salah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khatta'un, setiap anak Adam itu bersalah, punya salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Hasanun rawahu Ahmad, hadis hasan riwayat Imam Ahmad. Wa qala al-Imam Malikun, dan Imam Malik berkata, laisa ahadun ba'dan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak, kecuali bisa diambil ucapannya dan ditinggalkan. Illa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi poin yang keenam di antara manhaj atau metode cara beragamanya al-firqatun najiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak fanatik terhadap individu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita jumpai ada sebagian kalangan yang mereka fanatik, pokoknya menganggap semua ucapan tokohnya benar, apabila sampai pun bertentangan dengan firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dipastikan ini bukan manhajnya, metodenya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, siapapun dia pasti pernah bersalah, pasti pernah keliru. Maka dari itu tidak boleh kita fanatik terhadap siapapun, setinggi apapun kedudukannya, setinggi apapun ilmunya,
maka bisa diambil dan bisa ditinggalkan. Diambil apabila sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ditinggalkan apabila menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Dan ini tidak menjadikan kita merendahkan para ulama, tidak menjadikan kita merendahkan para salaf selain Rasulullah SAW. Karena bagaimanapun juga kita bisa memahami agama melalui para ulama. Kita bisa mengenal Islam melalui para salafus saleh. Dari merekalah kita mendapatkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Dari merekalah ilmu para rasul itu diwariskan. Namun jangan sampai yaitu kita menganggap mereka bersih dari kesalahan. Dan banyak sekali wasiat-wasiat para ulama terhadap hal ini. Mereka menentang yang namanya fanatik. Ya, padahal mereka adalah imam, mereka adalah ulama besar. Maka apalagi yang di bawahnya. Maka apalagi orang yang ada di zaman sekarang. Kalau di zaman sahabat saja kita tidak boleh fanatik terhadap person-person di antara mereka. Bahkan yaitu Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah menentang keras ketika ada orang yang berusaha membenturkan sabda Nabi SAW dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ya, dengan mengatakan hampir saja kalian ditimpakan batu dari atas langit. Ketika aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kalian bantah dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Padahal Abu Bakar dan Umar adalah seorang sahabat yang mulia. Tapi Abdullah ibnu Umar tetap bersikukuh setinggi apapun kedudukan sahabat, maka tidak boleh kita ambil apabila bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Maka mari kita praktekkan. Kalau ada adab, ada akhlak, ada muamalah yang salah dari siapapun mereka, baik itu tokoh kita, baik itu guru kita, maka kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Kita harus yaitu berlepas diri darinya. Namun tentu dengan adab. Ya, kalau ada kesalahan pada tokoh-tokoh umat, tentu kita tidak mengikuti kesalahannya, tapi kita tidak menjatuhkan kehormatannya. Yang penting kita berlepas diri dari kesalahan apabila benar-benar bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Taib. Kemudian yang ketujuh, sadisan atau sabian al-firqatun najiyah. Hum ahlul hadis. Firqatun najiyah mereka adalah ahli hadis. Alladzina qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihim. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang mereka, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Senantiasa ada sekelompok dari umatku ini yang mereka tegak di atas kebenaran. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak akan memadaratkan mereka siapapun yang merendahkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah. Hingga datang ketetapan Allah. Wa qala syair. Seorang penyair berkata, ahlul hadis hum ahlun nabi. Ahli hadis mereka adalah keluarga Nabi. Wa in lam yashabu nafsahu, meskipun mereka tidak menyertai Nabi, ya, meskipun secara fisik mereka tidak bersama dengan diri Nabi SAW, anfasuhu sahibu, maka nafas-nafas mereka bersahabat dengan Nabi SAW. Ya, jadi meskipun Nabi SAW tidak yaitu bersama ahlus sunnah wal jamaah, ahlul hadis, firqatun najiyah, namun senantiasa nafas-nafas mereka menyertai Nabi SAW. Maksudnya bagaimana?
dalam kehidupan mereka senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullah, akan ada atau senantiasa ada ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umatku, zahirina 'alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Dalam sebagian riwayat disebutkan mansuratan, yang mendapat pertolongan. Ya. Dan dari hadis inilah diambil istilah at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapat pertolongan. Jadi nama-nama ahlus sunnah itu banyak. Ada al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, diambil dari hadis Nabi tentang perpecahan umat. 73 golongan terancam neraka, satu yang selamat. Makanya disebut al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Ya. Dan siapa mereka? Disebutkan dalam hadis al-jamaah, dan sebagian riwayat ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Itu yang berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnahnya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Nah, dalam julukan yang lain ada al-taifah al-mansurah, kelompok atau golongan yang mendapat pertolongan. Nah, diambil dari hadis ini. Akan ada senantiasa pada umatku ini taifatun, sekelompok, zahirina 'alal haq, yang tegak di atas kebenaran. Dalam sebagian riwayat tadi apa? Mansuratan, dan mendapat pertolongan. Ya, la yadurruhum, maka tidak akan memadaratkan mereka, man khadalahum, siapapun yang merendahkan mereka. Ini sebagai isyarat kalau kita berpegang teguh dengan sunnah, berpegang teguh di atas kebenaran, harus siap-siap direndahkan, harus siap-siap mendapatkan hinaan. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, memastikan la yadurruhum, tidak akan memadaratkan mereka. Cacian, hinaan orang tidak akan memadaratkan kita. Ya, justru ini bisa menjadi sebab kita mendapatkan pahala dengan kesabaran. Karena kita tahu kita berjuang di atas kebenaran. Kita tidak berjuang untuk nafsu kita. Kita tidak berjuang mempertahankan pendapat kita. Yang kita pertahankan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kita yakini sebagai kebenaran, meskipun kita dicela, dihina, dicaci. Maka karena kita tahu hadis ini, jangan marah. Ya, kalau kita direndahkan karena memegang sunnah, maka kita tidak perlu marah. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadurruhum, tidak akan memadaratkan mereka. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah, hingga datang ketentuan Allah. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu hingga Allah mewafatkan kita, atau hingga kita melihat kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Ya, hanya itu saja ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan. Sampai mati kita berada di atas sunnah, atau kita melihat kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Taib. Jadi firqatun najiyah ahlussunnah wal jamaah, mereka senantiasa berpegang pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjuang membela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian saminan yang ke-8. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, tahtarimul a'immatal mujtahidin, mereka menghormati para imam-imam ahli ijtihad. Wala tata'assabu liwahidin minhum, namun tidak fanatik terhadap seorang pun dari mereka. Bal ta'khudul fiqha minal qur'ani wal ahaditsis sahihati, bahkan al-firqatun najiyah mengambil fiqih, yaitu ilmu fiqih, minal Qur'an, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahihah.
wa min aqwalihim jami'an, dan ucapan para imam-imam tersebut seluruhnya, idza wafaqatil haditsa as-sahiha, apabila sesuai dengan hadis yang sahih. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang ke-8 ini sebagai penegas ataupun penjelas dari poin yang ke-6. Poin yang ke-6, Ahlus Sunnah tidak fanatik terhadap ucapan siapapun kecuali firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun bukan berarti merendahkan para imam, merendahkan para ulama. Justru Ahlus Sunnah wal Jamaah menghormati para ulama, mengagungkan mereka, tapi tidak sampai fanatik terhadap mereka. Dan para ulama kita senantiasa menjadikan ucapan para imam-imam tersebut sebagai penjelas untuk memahami Al-Quran maupun hadis. Ya, maka dari itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil ucapan mereka apabila sesuai dengan Quran dan hadis, dan tidak mengambil ucapan mereka apabila menyelisih Quran dan hadis, namun tetap menjaga kehormatan mereka. Wa hadza muwafiqun li kalamihim, dan ini sesuai dengan ucapan mereka para imam tersebut. Haitsu awsa'at ba'ahum an ya'khudhu bil hadis as-sahih, di mana mereka para imam tersebut berwasiat kepada para pengikutnya untuk mengambil hadis yang sahih. Wa yatruku kulla qaulin yukhalifuhu, dan mereka juga berwasiat kepada para pengikutnya untuk meninggalkan setiap ucapan yang menyelisih hadis, sampai pun ucapan imam tersebut. Dan ini ma'ruf dari para imam seperti Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Anas rahimahumullah. Mereka berwasiat kepada murid-muridnya agar berpegang dengan hadis. Kalau ada ucapan mereka yang bertentangan dengan hadis, maka buang ucapan mereka. Jadi wasiat para imam jelas. Ya, jadi kita sekali lagi menghormati dan menganggap para imam memiliki andil di dalam yaitu memahami Islam, tapi tidak sampai menjadikan mereka pasti benar. Tidak sampai mengkultuskan mereka dan mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya. Dan ini adalah hal yang sederhana, menjadikan ucapan mereka sebagai yaitu cara untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan menjadikan ucapan mereka sebagai tujuan utama. Pokoknya apa kata para imam, tidak seperti itu. Makanya di sini saya menyebutkan kalau sesuai dengan Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan, namun dengan tetap menghormati mereka, ya. Dan tentu saja bukan level kita menyalah-nyalakan mereka. Ada para ulama setelahnya. Kita hanya mengikuti, kita hanya mempelajari, dan bagaimana para ulama kita dahulu menilai imam yang satu dengan imam yang lain. Ya, jadi bukan level kita menyalahkan para imam. Level kita adalah mengikuti dan mempelajari bagaimana penjelasan para ulama setelahnya tentang ucapan-ucapan para imam. Tayyib. Kemudian at-tasi atau tasian yang ke-9, al-firqatun najiyatu, al-firqatun najiyah. Ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Fahiya tunkiru turuqal mubtada'ah. Maka mereka mengingkari jalan-jalan yang tiada-adakan dalam urusan agama. Wal ahzab al-haddamah, wal ahzab al-haddamah, dan kelompok-kelompok yang merusak, allati farraqatil ummata, yang memecah belah umat, wa btada'at fid dini, dan berbuat bid'ah dalam urusan agama, wa bta'adat an sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabi, dan
menjauh dari sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik, ya. Jadi di antara metode cara beragamanya Al-Firqatun Najiyah apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan tentu amar ma'ruf nahi mungkar kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dinilai mungkar oleh Al-Quran dan As-Sunnah maka diingkari. Dan apa yang dinilai ma'ruf baik dari Al-Quran dan As-Sunnah maka diajaklah manusia kepadanya. Ya, tidak seperti yaitu kelompok-kelompok yang menyimpang. Di antara mereka ada yang membiarkan kemungkaran, bahkan ada yang tidak mengajak kepada kebaikan. Al-Sunnah memiliki sifat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, jadi di antara mereka saling mengingatkan, saling menasehati, itu adalah hal yang biasa, itu adalah hal yang lumrah. Taib. Kemudian yang ke-10 al-ashir atau ashiran al-firqatun najiyah tad'ul muslimina ay yakunu minal mutamassikina bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Mereka menyeru kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hatta yuktaba lahumun nasr, hingga dicatat pertolongan untuk mereka. Hingga mereka mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wa hatta yadkhulul jannata bi fadlillah, dan hingga mereka masuk surga dengan karunia Allah. Wa syafa'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da idznillah ta'ala lah, dan masuk surga juga dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah izin dari Allah taala kepadanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mengajak umat untuk mendukung mereka secara personal, tetapi mengajak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekali lagi ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Mereka mengajak umat untuk mengikuti tokoh-tokoh mereka, memastikan bahwasanya siapa yang mengikuti tokoh mereka maka pasti akan selamat, dan siapa yang menyelesaikan tokoh mereka maka pasti akan sengsara. Jadi mengajak kepada apa? Golongan, mengajak kepada person. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah kalaupun mengajak kepada person, ya hanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak kepada yang lainnya. Karena yang disampaikan adalah Al-Quran dan hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, para sahabat mengatakan demikian tentang sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang apa? Yang dipegang teguh. Dan sampai kapan ini? Sampai Allah menurunkan pertolongannya, atau sampai meninggal dunia hingga masuk surga. Jadi sekali lagi yang kita perjuangkan bukan individu kita, bukan tokoh kita, bukan guru kita, tetapi sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana umat ini mau mengikuti sunnah? Bagaimana umat ini mau mengamalkan sunnah? Bukan mengajak kepada diri kita, bukan mengajak kepada golongan kita. Ya, sehingga siapapun mereka, meskipun berbeda, katakanlah pengajian dengan kita, berbeda grup dengan kita, kalau mereka berpegang dengan sunnah, maka kita ikut sunnah. Kalau mereka mengamalkan sunnah, maka dimanapun dan kapanpun mereka adalah saudara seiman dengan kita. Nah, inilah prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ke-11, hadi asyar, al-firqatun najiyah tunqirul qawanin al-wad'iyah. Al-firqatun najiyah mengingkari undang-undang yang dibuat, allati hiya min wad'il bashar, yang merupakan buatan manusia. Limukhalafatiha hukmal Islam, apabila menyelisihi hukum Islam. Wa tad'u ila tahkimi kitabillahi,
Dan senantiasa Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah mengajak untuk berhukum dengan kitabullah alladzi anzalahu Allahu, yang Allah turunkan, li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Senantiasa mengajak umat untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dalam hukum, ya, dan mengingkari segala macam bentuk hukum yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan tentu sesuai dengan kemampuan kita. Dan orang seperti kita, rakyat sipil, rakyat jelata, tentu tidak memiliki wewenang, ya, untuk merubah apapun yang ada pada yaitu negeri kita. Yang kita bisa hanyalah menyampaikan bahwa di dalam Islam hukuman bagi pencuri potong tangan misalkan, dalilnya ini, selesai, ya, kita ingatkan. Hukuman bagi peminum khamr adalah dicambuk. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah dirajam, yang belum pernah menikah maka dicambuk dan diasingkan. Yaitu hukum Islam yang kita harus yakini itu yang terbaik. Karena datangnya dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang telah menciptakan kita, maka Allah yang paling faham hukum yang pantas bagi kita. Ya, sehingga segala macam hukum yang menyelisih hukum Islam maka wajib untuk kita ingkari sesuai kemampuan kita. Ya, kita tidak bisa merubah apapun, tapi paling tidak kita bisa mengingkari minimal dengan hati. Kalau sekiranya ada hukuman yang tidak sesuai dengan hukum Islam, maka harus ada pengingkaran dalam hati. Ya. Nah, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima saluha atau bima yasluhu lahum. Kenapa kita meyakini hukum Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang terbaik, yang dapat membawa kepada kebahagiaan manusia dunia dan akhirat? Karena Allah yang lebih tahu apa yang baik bagi mereka. Wa huwa tsabitun, dan akan senantiasa tetap, la tatabaddalu ahkamuhu, yang tidak akan berubah hukum-hukum Allah tersebut, ala madal ayyam, ya, meskipun hari-hari berubah dan berganti. Wala yatatawwaru, dan tidak akan berkembang hasbaz zaman, meskipun zaman berubah. Dan inilah yang membedakan antara hukum manusia. Hukum manusia kadang ada revisi. Setelah dibicarakan, setelah ditinjau ulang, ada perubahan. Hukum Islam, hukum Allah tidak akan pernah berubah. Meskipun zaman berubah, meskipun hari silih berganti. Ya, wa inna sababa syiqa'il alam, dan sesungguhnya sebab sengsaranya alam ini amatan, secara umum, wal alam al-islamiyah khasatan, dan alam islami secara khusus, maknanya dunia Islam, yaitu negara-negara Islam. Di antara sebab kesengsaraan mereka, wama yulaqihi min mata'ib, dan apa yang menimpa mereka berupa kemerosotan, wa dhullin wa hawan, kehinaan dan kerendahan, wa tarkuhu hul al-hukmah, yaitu mereka meninggalkan hukum li kitabillah, kitab Allah, wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan hukum yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebagian orang memandang justru hukum Islam ini, katakanlah kuno, sudah usang, sehingga mereka mencari hukum yang lebih baik. Maka sekali-kali tidak akan pernah ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Justru dengan meninggalkan hukum Allah itulah mereka akan sengsara, mereka akan merosot, dan mereka akan mendapatkan kehinaan. Ya, maka wala izza lil muslimin, tidak ada kemuliaan bagi umat Islam illa birruju', kecuali dengan kembali ila ta'alimil Islam, kepada ajaran-ajaran Islam, afrodan wa jama'atin, baik secara individu maupun secara yaitu kelompok.
baik secara individu maupun secara cakupan yang lebih luas, baik itu dari daerah maupun negara maupun yang lebih besar daripada itu. Wa hukumat, dan juga pemerintahan, ya. Amalan biqaulihi ta'ala, karena mengamalkan firman Allah Ta'ala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum, apa yang ada pada kaum, hingga mereka merubah apa yang ada pada diri mereka. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka poin utamanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Firqatun Najiyah, harus meyakini bahwa hukum Allah itulah yang terbaik, terlepas dari apakah bisa diterapkan atau tidak, apakah memungkinkan diterapkan atau tidak. Karena sekali lagi kita hanya rakyat jelata yang tidak memiliki wewenang apapun. Ya, dan kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak memikul beban berat, tanggung jawab berat. Bayangkan mereka-mereka yang memiliki kedudukan, mereka yang memiliki wewenang, tapi mereka masih yaitu mendahulukan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Betapa beratnya beban mereka di hadapan Allah. Maka di satu sisi kita bersyukur menjadi orang biasa, karena kita hanya dituntut setidaknya mengingkari kalau ada hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah. Karena kita nggak punya apa-apa. Atau kalau mau lebih dari itu, kita memberikan nasihat, mengajak, diterima alhamdulillah, tidak diterima sudah tuntas kewajiban kita. Jadi beban kita apa? Tidak berat, ya. Maka dari itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk orang seperti kita setidaknya ada pengingkaran dalam hati. Kalau seandainya ada hukum-hukum yang bertentangan dengan Allah, hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi itu poin yang ke-11, yang ke-12. Nampaknya ini yang terakhir ya, meskipun yang ke-12 ini ada beberapa poin di bawahnya. Tsani asyar, yang ke-12, Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah tad'ul muslimina jami'an, mengajak umat Islam seluruhnya ilal jihadi fi sabilillah, kepada jihad di jalan Allah. Wa huwa wajibun ala kulli muslim, dan ini wajib atas setiap muslim, hasba taqatihi wastita'atihi, sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Wa yakunul jihadu bima yali, dan perhatikan jihad yang dimaksud sebagai berikut. Ya, jadi agar kita tidak salah faham, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengajak umat Islam untuk berjihad jangan dipahami secara sempit, hanya jihad berperang dengan senjata. Tidak. Itu termasuk di antara jihad, namun sebelum itu ada beberapa jihad yang tidak kalah pentingnya. Bahkan ini yang sepatutnya kita perjuangkan. Apa saja itu yang dimaksud jihad di jalan Allah? Awalan, yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam, berjihad dengan lisan dan tulisan. Berjihad dengan lisan dan tulisan. Bida'watil muslimin, yaitu dengan berdakwah kepada kaum muslimin, wa ghairihim, dan selain mereka, ila tamassuki bil islamis sahih, untuk berpegang teguh dengan Islam yang sahih. Jadi kita ngajak orang untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan lisan maupun dengan tulisan, termasuk bagian dari apa? Jihad. Ya. Wa tauhidil khali minasyirk, mengajak untuk bertauhid dan meninggalkan kesyirikan, yang bersih dari kesyirikan, alladzi intasyara fi katsiri minal biladil islamiyah, yang tersebar banyak di negeri-negeri Islam. Jadi ini termasuk jihad, jemaah. Mengajak orang untuk kembali kepada tauhid dan meninggalkan kesyirikan termasuk jihad yang tersebar di kebanyakan negeri-negeri Islam.
Walladzi akhbara anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bi annahu sayaqa'u bainal muslimin, bahwa kesyirikan ini akan terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Faqal, beliau bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Kiamat tidak akan tegak hingga beberapa kelompok dari umatku akan bertemu dengan orang-orang musyrik. Wa hatta ta'budu qabailu min ummatil awsan, hingga sebagian kelompok di umatku ini akan menyembah berhala. Dan ini terjadi. Ya, sebagian kelompok dari umat Islam akan bertemu dengan orang-orang yang berbuat syirik, akan bertemu dengan mereka yang menyembah berhala. Dan berhala, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu segala yang disembah selain Allah. Bukan hanya patung, bukan hanya yang berwujud seperti itu 3 dimensi yang dipahat, yang dibentuk. Tidak hanya itu, segala macam yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang diharapkan yaitu pertolongannya, yang diharapkan bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah, itu adalah berhala. Ya, model apapun itu, kalau diharapkan keberkahannya dan diharapkan bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat tanpa ada keterangan dari Allah dan Rasulnya, maka itulah berhala. Hadis ini sahih, rawahu Abu Daud wa warada ma'nahu fi Muslim. Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud dan juga terdapat makna yang semakna dengannya dalam riwayat Imam Muslim. Baik, itu jihad yang pertama. Jihad dengan apa? Lisan dan tulisan. Ya, termasuk ngajak orang ngaji, kembali kepada kajian-kajian yang mengajak kepada Quran dan Sunnah, termasuk bagian dari jihad. Tanpa perlu kita mengangkat senjata. Tsaniyan, yang kedua, al-jihadu bil mal, berjihad dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nasyril Islam, itu dengan kita berinfak untuk menyebarkan Islam. Wa tab'il kutubid da'iyati ilaih, mencetak buku-buku, kitab-kitab yang menyeru kepada Islam. Alal wajhi sahih, sesuai dengan yang benar, Islam yang benar. Wa yakunu bi tauzi'il mal alal mu'allafati qulubihim, atau alal mu'allafati qulubuhum. Dan juga di antara jihad dengan harta, membagikan harta. Ya, jadi berbagi harta kepada orang-orang mu'allaf min du'afa'il muslimin, dari kalangan orang-orang Islam yang lemah akidahnya, litasbitihim, untuk mengokohkan mereka. Jadi kalau ada bencana alam misalkan, lalu di antara korbannya adalah kaum muslimin yang rentan digoda dengan bantuan untuk meninggalkan agama, maka seorang muslim yang memiliki harta yang digunakan untuk membantu mereka termasuk di antara bentuk apa? Jihad. Jihad dengan harta. Wa yakunu bitasni wa syira'il aslihah, dan juga dengan membuat dan membeli senjata, wal mu'iddati lil mujahidin, dan apa-apa yang bisa dipersiapkan oleh orang-orang yang berjihad, wa ma yalzamuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik, dan apa yang mereka butuhkan berupa makanan, pakaian dan selainnya, kalau ada dan kalau memungkinkan. Perhatikan ya, kalau ada kaum muslimin yang sedang diserang oleh orang-orang kafir, maka termasuk jihad dengan harta adalah mensuplai mereka apa yang mereka butuhkan, baik itu makanan, minuman, pakaian, termasuk senjata dan kendaraan. Namun sekali lagi, apabila itu memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, maka kita bisa memberi apapun yang mereka butuhkan yang itu tidak melanggar. Contohnya apa? Donasi makanan, pakaian, silahkan. Ya, karena kalau senjata ini tentu urusannya berat. Ada undang-undang yang mengatur. Bahkan ini termasuk di antara perkara yang sensitif.
maka jangan. Karena kita tidak melanggar aturan. Yang mereka butuhkan apa? Makanan, minuman, kirim kalau memungkinkan. Ya, jadi bagi yang memiliki harta, ketika mengetahui ada saudara-saudara yang membutuhkan, maka bantu mereka. Ini termasuk apa? Jihad. Salisan yang ketiga, yaitu jihad yang ketiga, al jihadu bin nafas. Nah, baru jihad dengan jiwa. Dan ini yang terakhir, bukan yang pertama. Terlebih dalam kondisi damai dan tentram, terlebih dalam kondisi kita bisa menyampaikan apapun dengan tulisan kita dan dengan lisan kita, maka jangan belum apa-apa sudah berjihad dengan nyawa, dengan jiwa. Ya, berjihad itu cakupannya luas. Tidak hanya semata-mata jihad dengan jiwa. Karena secara makna jihad itu artinya apa sih? Apa artinya jihad? Bersungguh-sungguh berjuang. Itu secara makna jihad. Memang diantaranya jihad qital, berperang dengan musuh secara fisik. Tetapi tidak bisa kita remehkan. Bahkan di zaman ini jihad dengan lisan, dengan tulisan, dengan harta itu lebih dibutuhkan. Dan itu lebih bermanfaat. Karena sekarang kita dalam kondisi damai, aman, tentram. Jangan malah cari musuh. Ya. Dan tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita hanya memberikan, mendonasikan harta. Setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka dapat hidayah, alhamdulillah. Kita ikut memiliki andil di dalam hidayah tersebut. Tapi kalau mereka tetap di atas kesesatan, maka kita sudah berupaya sesuai dengan kemampuan kita. Nah, adapun jihad yang ketiga baru jihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qital, itu dengan berperang, wal istiraki fil ma'arik, dan bergabung di medan pertempuran linusratil Islam, untuk membela Islam. Wa litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Wa kalimatul ladzina kafaru hiyas suflah, dan kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Waqad asyara Rasulul Karim, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia telah mengisyaratkan ila hadhil anwa, pada jenis jihad yang ini. Faqal, beliau bersabda, jahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Sahihun rawahu Abu Dawud. Berjihadlah kalian terhadap orang-orang musyrik dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan kalian. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk jihad yang ketiga ini tentu ada aturan dan adab-adabnya. Dan di antara keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antara metode al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Jadi bukan berjihad dengan golongan-golongan masing-masing. Berjihad bersama pemimpin kaum muslimin dengan izin mereka, dengan komando dari mereka. Tapi kalau pemimpin kaum muslimin tidak mengomando, ya sudah. Kalau ada saudara-saudara kita yang menjadi korban dan sebenarnya kita mampu membantu, tapi karena tidak diizinkan, kembali lagi kita tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Kita bisa apa? Kita mau, kita mampu, tapi tidak mendapatkan izin dan tidak digerakkan oleh pemimpin kaum muslimin, maka yang bertanggung jawab adalah mereka.
Akidah Ahlussunnah wal Jamaah sekali lagi meyakini dan menetapkan bahwasanya berjihad bersama pemimpin kaum muslimin. Jangan sekali-kali berjihad secara individu, sendiri-sendiri maupun dengan golongan-golongan. Ya, justru ini akan memecah belah persatuan umat. Kita mengajak umat untuk mengikuti arahan pemimpin kaum muslimin demi menjaga persatuan mereka. Ini diantara adab dan aturan berjihad, dan masih banyak lagi, dan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih mereka, fikih tentang jihad. Yang mana yang sangat disayangkan, sebagian kelompok Islam yang mengaku sebagai orang-orang yang berjihad di jalan Allah tidak mengetahui adab-adab tersebut. Ya, tidak mengetahui adab-adab berjihad. Di antaranya siapa yang diserang, siapa yang dibunuh, ada aturannya. Rasulullah SAW melarang membunuh orang kafir mu'ahad, orang kafir musta'man, orang kafir zimmi. Dan pembagian kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, dan kafir harbi, sebagian kawan-kawan kita yang semangat berjihad terkadang tidak tahu, sehingga setiap orang kafir dipahami boleh dibunuh, maka ini kesalahan fatal. Dan kembali lagi, ini karena kita mengikuti hadis sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW mengancam tidak akan mencium bau surga orang yang membunuh kafir, musta'man atau mu'ahad. Ya, jadi bukan karena kita tidak mau, tidak mampu, dan tidak berjuang, tapi karena mengikuti hadis Rasulullah SAW. Makanya kita bentengi diri kita dengan ilmu. Jangan setiap penceramah yang semangat, ya, yang memprovokasi umat untuk berjihad, bahkan ada kalanya merendahkan, ya, berbicara di mimbar-mimbar, di podium-podium, kalian kalau nggak mau berangkat jihad pakai rok aja. Jadi kayaknya kita ini banci jamaah karena nggak berjihad. Hati-hati. Bagi pemuda yang ingin memperjuangkan Islam, ini benar ini, sewangar ini. Saya nggak mau pakai rok, nanti saya harus berangkat. Padahal siapa yang diperangi? Ya, dan apakah sesuai dengan kebenaran? Belum lagi Rasulullah SAW melarang membunuh siapa? Tokoh agama, anak-anak, para wanita. Itu orang kafir. Apalagi ada di antara mereka yang terbunuh dengan adanya bom sana bom sini, saudara kita kaum muslimin. Dan di antara syubhat mereka, ketika ditanya ada yang terbunuh dari kaum muslimin, dengan enak mereka mengatakan salahnya ada di sana. Udah tahu tempat maksiat kok masih ke sana, subhanallah. Ya, justru umat Islam yang disalahkan. Dan lagi-lagi ini bahaya. Jadi tidak setiap orang yang mengajak kepada jihad, apalagi dengan semangat, kita langsung mengiyakan. Lihat dulu, timbang dulu dengan ilmu. Nah, itulah pentingnya kita kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sekali lagi, ini bukan berarti kita merendahkan jihad, tidak. Bahkan jihad tetap ada di dalam hati kita sebagai puncak dalam Islam. Rasulullah SAW mengatakan, Rasul amri al-Islam wa amuduhu salah wa zirwatu sinamihil jihad. Pokok dari segala urusan itu Islam, tiang penyangganya sholat, dan puncaknya jihad. Tapi sekali lagi ada aturannya, ada ilmunya. Maka kita harus waspada kalau ada orang yang mengajak kepada jihad tetapi tanpa ilmu. Dan ini sudah dijelaskan para ulama di dalam kitab fikih-fikih mereka. Dan sangat disayangkan ketika kita mengajak umat untuk ngaji, untuk taklim, mereka justru memprovokasi dan mengendori. Ya, kalian tidak berjuang, kalian hanya duduk saja. Ya, ngaji terus, kapan jihadnya? Nah, lagi-lagi pemuda-pemuda yang semangat, iya, saya nggak ingin duduk saja, saya harus berjuang. Namun justru merusak citra Islam, ya. Di jihad ada aturannya.
Dan sekali lagi jihad dengan harta, memberikan infak, sedekah, membangun pondok pesantren, bangun masjid, jihad dengan harta. Jihad dengan tulisan, dengan lisan, mengajak orang untuk sholat pada orang yang mereka tidak sholat, mengingatkan maksiat, ini termasuk bagian jihad. Dan kita masih diberikan kesempatan yang lebar untuk menyampaikan ini, maka kita manfaatkan, ya. Taib. Dan yang terakhir, wa hukmul jihad fi sabilillah ala anwa. Nah, ini di antara fikih jihad, ya. Jadi hukum berjihad di jalan Allah dengan jiwa. Ala anwa ada beberapa macam. Perhatikan, ini teori di antara ilmu tentang jihad. Awalan, yang pertama, fardu ainin. Hukum berjihad ada kalanya fardu ain. Setiap kita dituntut wajib berangkat. Wa yakunu diddal adu al muhajim, yaitu kita melawan musuh yang menyerang li ba'di biladil muslimin, menyerang sebagian negeri kaum muslimin, ka Filistin, seperti Palestina, allati tasabahal yahudul mujrimun, yang dirampas oleh orang-orang Yahudi yang berdosa. Fal muslimuna al mustati'un, maka kaum muslimin yang mampu, asimuna, mereka berdosa kalau tidak berjihad. Hatta yukhrijul yahuda minha, hingga berhasil mengeluarkan orang-orang Yahudi darinya. Perhatikan, Syekh di sini tidak memprovokasi, tetapi memberikan arahan. Kaum muslimin yang mampu. Dan kita membahas mampu bukan hanya mampu secara fisik, harta, persiapan, dan lainnya. Ada masalah birokrasi yang mungkin kita tidak bisa melewatinya. Terus maunya gimana? Berangkat bawa senjata. Di bandara sudah dicekal Anda. Ya, jadi dengan membaca, wah, saya mampu ini, bisa beli senjata. Nah, belinya selundupan atau apa? Legal ini, saya punya izin. Oke. Terus mau gimana? Saya mau berangkat kemana? Beli tiket ke Palestina. Oke, silakan. Sampai di bandara, masukkan bagasi, sudah habis Anda. Jadi bukan hanya mampu dari segi Anda, tapi mampu dari segi peraturan-peraturan yang harus kita lewati. Ya, maka kalau kita nggak mampu, kita nggak dosa. Dan di sini Syekh mengisyaratkan bisa jadi mereka-mereka yang ada di sana, mereka-mereka yang memungkinkan untuk berjihad, tapi mereka tidak mau. Itulah yang dimaksud. Adapun kita yang jauh dari mereka dan tidak memungkinkan untuk membantu mereka dengan jiwa, maka masih ada cara lain. Bantu mereka dengan doa, bantu mereka dengan makanan, pakaian, minuman. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi nggak perlu muluk-muluk kita berperang dengan senjata. Nah, wa yu'idul Masjidil Aqsa lil muslimin, dan tujuannya juga untuk mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan kaum muslimin, bima yastati'un, dengan apa yang mereka mampu, bil mali awin nafas, baik dengan harta maupun dengan jiwa. Sekali lagi, kalau kita nggak mampu berperang dengan jiwa, masih ada dengan harta dan yang lainnya. Itu fardu ain. Yang kedua, fardu kifayatin. Hukum jihad ada kalanya fardu kifayah. Idza qama bihi ba'dul muslimin, apabila telah berdiri, telah berangkat sebagian kaum muslimin, saqata 'anil baqin, maka gugur bagi yang lain, tidak berdosa. Wa yakunu fi tablighi wa naqli da'watil islamiyah, dan ini juga bisa dengan cara menyampaikan dakwah Islam ila sairil bilad, ke seluruh penjuru negeri, hatta yahkumahal Islam, agar Islam yang akan menjadi hukum di antara mereka. Wa man waqqafa fi tariqiha, dan barang siapa yang menghalangi di jalan menyampaikan dakwah ini, qutila, maka berhak diperangi, hatta tasirat da'watu fi tariqiha,
hingga dakwah itu bisa berjalan di jalannya. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara praktek nyata dalam masalah ini adalah sebagian sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah. Ada di antara mereka yang diutus oleh Rasulullah SAW menyampaikan Islam ke beberapa daerah untuk menyebarkan Islam. Nah, di tengah perjalanan ternyata mereka dihadang, dicegah. Maka disitulah mereka yang menghalangi dakwah berhak untuk diperangi. Ya, dan ini hukumnya fardu kifayah. Tidak semua umat Islam dituntut untuk berperang dan berjihad dengan nyawa dan menyampaikan Islam. Jadi ada kalanya Rasul mengutus beberapa orang saja. Di antara mereka ada yang memiliki ilmu, di antara mereka ada yang memiliki keahlian berperang. Diutus untuk apa? Berdakwah, bukan untuk membunuh orang. Dan kalau kita perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pernah Rasulullah SAW tiba-tiba memerangi suatu kaum dengan tujuan semata-mata untuk membunuh mereka. Yang ada, beliau berdakwah kepada suatu kaum lalu dihalangi. Ya, atau justru Rasulullah SAW dan para sahabatnya menahan serangan dari luar. Ketika mereka diperangi, maka mereka baru berperang. Adapun Nabi SAW mendatangi setiap negeri langsung menjajah, tidak pernah. Yang ada menyampaikan Islam. Hanya sekedar menyampaikan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima ya sudah. Tapi kalau dihalang-halangi untuk menyampaikan Islam, baru ada jihad. Ya, dan ini hukumnya fardu kifayah. Segelintir orang yang diwajibkan maka mereka yang berangkat. Yang lain maka tidak perlu dan tidak berdosa. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah akhirnya kita menuntaskan bagian yang kedua dari kitab Al-Firqatun Najiyah. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Bagian yang ketiga yaitu alamatul firqatin najiyah. Wallahu taala alam bissawab.